Bismillahirrahmanirrahim. Musik haram atau tidak? Kita cek. Dalam Al-Quran ada atau tidak? Dalam hadis ada atau tidak? Ternyata dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu yang disertai dengan musik. Lagu yang disertai dengan apa? Musik. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, bir, dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya 4 mazhab, baik mazhab Hambali, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Maliki, baik mazhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik, dan ini ijma'. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja, mau kitab karangan Imam Syafi'i, atau kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, atau kitab-kitab yang lainnya, kalau mereka sudah bahas alat musik, mereka haramkan. Oleh karena Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan, jika ada orang kafir masuk di rumah kita, kemudian curi alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Hukumnya sama seperti dia mencuri khamr dari rumah kita. Hukumnya sama dia mencuri babi dari rumah kita. Imam Syafi'i menyamakan antara babi, khamr, dan alat musik, hukumnya sama-sama haram. Kalau dicuri maka tidak boleh pencurinya dipotong tangan, karena dia mencuri barang yang haram. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang dalam kitab kalau ada seorang masuk di rumah seseorang, kemudian seorang muslim dimasuki oleh orang kafir, kemudian ada alat musik dia hancurkan, maka tidak boleh diminta ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan peralatan yang haram. Makanya kalau antum masuk misalnya di toko-toko alat musik, antum hancurkan, kemudian antum bawa perkataan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i mengatakan tidak usah diganti. Iya, tidak usah diganti, tapi ditangkap polisi, ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin antum kaget, ada sebagian antum kaget kok musik haram. Saya pun kaget seperti antum. Saya dulu pemusik, saya juga dulu main-main band. Saya tiap hari tidak bisa tidur kecuali dengar musik, kecuali main musik. Dan tidak mudah untuk melepaskan, tapi tatkala saya itu hukumnya haram, saya tahu hikmahnya benar. Orang yang main musik pasti lalai. Pasti lalai. Dan apa musik-musik? Taruhlah musik itu halal. Taruhlah musik halal. Antum lihat, musik yang tersebar apa sih? Isinya cinta-cinta, suami istri, ditinggal kekasih, kemudian nunggu pacar, nunggu cewek. Semua itu isinya gitu semua. Di mana? Di mana mau jihad kemudian tunggulah. Ini mau jihad gimana? Joget-joget dulu, enggak nyambung. Oleh karenanya bikin orang lemas, bikin orang loyo, bikin orang cengeng. Itu semua gara-gara apa? Akhirnya istri pun tidak mau dipoligami. Gara-gara apa? Terlalu banyak nonton apa? Dengar-dengar musik-musik seperti itu. Mau saya ini bercanda. Mau saya kenyataan isi musik seperti itu. Apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik Islami berapa persen sih? Musik Islami enggak sampai 1%, itu pun orang malas dengar. Mana musik Islami dibandingkan dengan Bon Jovi, dengan Axl Rose? Enggak ada apa-apanya, enggak enak sama sekali. Orang lebih tertarik dengan musik-musik yang hebat-hebat. Maka kalau kita bilang musik pun asalnya halal, kebanyakannya juga apa? Haram. Apalagi musik hukum asalnya apa? Halal. Kemudian kita pun bertasyabuh dengan orang Nasrani. Orang Nasrani beribadah dengan alat musik, dan kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang Nasrani, terutama dalam peribadatan. Dan semua ulama mengharamkan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia masukkan main musik dalam dosa besar. Dia masukkan musik dalam dosa besar. Saya dulu tiap hari main musik. Dungdang sama cewek-cewek, kemudian azan zuhur saya berhenti. Saya rajin sholat waktu itu. Beneran nih, saya tidak bohong. Jadi begitu mau azan sholat, berhenti. Saya sholat dulu. Sholat, hati ini hancur. Gimana ente? Ente mau khusyuk sholat baru gini-gini, nggak bisa ente mau. Hati hancur dipenuhi dengan apa? Musik. Gini ente mau nangis, sementara nanti ente isinya drum band dan macam-macamnya. Sampai saya gelisah, kok bisa demikian? Saya merasa nggak serak waktu itu. Padahal yang saya nyanyi terkadang lagu kasidah, dan saya waktu itu juara kasidah, juara 1 lagu Islami. Tapi rusak hati ini. Hati ini apa? Rusak. Bagaimana kalau saya nyanyi lagu-lagu metal, lagu rock and roll, lagu jazz dan macam-macamnya? Yang tadi saya katakan musik itu kebanyakannya rusak. Oleh karenanya kalau dia haram, wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Apalagi musik itu sendiri hukumnya apa? Haram. Para ulama hanya membolehkan duf, yaitu drum rebana, kalau ada acara walimah atau ada acara
Idul Fitri, Idul Adha, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau yang lainnya maka tidak diperbolehkan. Dan temannya musik apa? Temannya musik Homer, cewek, iya kan? Pasti itu. Ini penyanyi kalau tidak cantik siapa mau dengar juga? Harus cantik, harus mantap, harus lenggak-lenggok, harus macam-macam. Masih ada yang protes musik haram. Saya punya teman jago main piano. Jago. Dia bilang, "Ustaz, ada nggak dalil piano halal, Ustaz?" Gitar haram enggak apa-apa, Ustaz. Drum band haram, tapi piano ada enggak, Ustaz? Mungkin dari belakang-belakang ada halal. Dia enggak mau piano itu apa? Haram. Kenapa? Karena dia sudah hatinya menyatu dengan apa? Ya. Memang susah, tapi harus antum lepaskan. Dan insya Allah bisa antum apa? Lepaskan. Kalau sudah terlepas dari musik, ente lebih tenang. Ente kira musik bikin tenang? Tidak. Tenang itu baca Quran. Ente kira tidur dengan musik bikin tenang? Tidak, tenang. Hati, ketenangan di hati yang beri kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.